Bapak Ibu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali malam hari ini saya sama Inspirasi Galeri dalam kegiatan pembukaan bimbel di batch 6 ini di bulan Februari tahun 2024. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Dan juga saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya, selamat bergabung khususnya yang sudah mendaftar di bimbel maupun yang belum. Silahkan jika ingin melihat dulu bagaimana gambaran bimbel yang kami berikan. Ini Bapak Ibu, saya harapkan kesepakatan kelas kita yang pertama ini adalah bisa menonaktifkan dulu mikrofonnya supaya tidak terlalu ribut. Kemudian jika bisa menghidupkan kameranya, silahkan. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa raise hand atau di kolom chat. Alhamdulillah malam hari ini kita di kelas perdana di angkatan di level yang ke-6, di batch 6 ini. Alhamdulillah kami untuk bimbel UP sudah di angkatan yang ke-6 mulai tahun 2022 sampai 2024 ini sudah 1 tahun lebih. Selain bimbel UP kami juga ada bimbel pretest PPG dan juga P3K. Dan insya Allah juga di tahun ini kami akan juga membuka bimbel CPNS. Jadi dalam kegiatan hari ini, malam hari ini, yang kita akan bahas adalah yang pertama penjelasan materi UP. Ini penting juga, di mana ada sedikit perubahan di tahun ini daripada tahun sebelumnya. Kemudian penjelasan kegiatan bimbel, panduan aplikasi tryout, kemudian perkenalan fasilitator, kemudian tips dan trik lulus UP. Bersama saya di sini M. Tajudinur ya, yang juga merupakan pendiri dari Inspirasi Galeri. Inspirasi Galeri ini beralamatkan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ini saya sampaikan dulu tentang UP. UP itu adalah uji pengetahuan atau tes akhir untuk PPG. Di mana diawali dulu kita awalnya pemanggilan dulu melalui SIM PKB. Setelah itu kita nanti di awal ada pretest dan di akhir juga ada tes yang bernama UP, uji pengetahuan, dan juga UKIN. Kalau UKIN ini adalah uji kinerja. Oke. Kemudian soal UP itu cukup sulit dan ada standar nilai atau passing grade-nya. Ini catatannya Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan selama beberapa bulan, tapi kalau di UP-nya ini belum lulus, maka Bapak Ibu belum bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi salah satu syarat kelulusan PPG itu adalah lulus UKIN dan UP. Tuh. Kemudian ada passing grade-nya, sekitar nilainya 70. Kalau nilainya belum mencukupi, berarti akan menjadi retaker nantinya. Kemudian jumlah soal itu 60 yang terdiri dari 10 SJT, Situational Judgment Test, dan 50 PCK atau Pedagogic Content Knowledge yang di tahun yang sekarang ini. Kalau yang tahun lalu itu jumlahnya 120. Ada juga tambahan profesional. Tapi yang terakhir ini itu hanya 60. Disederhanakan lagi. Kemudian ada beberapa kali tes masih gagal dan menjadi retaker. Retaker ini mengulang, juga sudah dibuka sampai tanggal 22 besok itu ada pendaftarannya. Dengan membayar sejumlah uang yang langsung didaftarkan di website UKM BPG. Kemudian ada juga ya banyak yang menganggap sepele sehingga tidak mau belajar. Nah ini keliru Bapak Ibu kalau kita menganggapnya sepele. Harusnya lebih semangat lagi menghadapi bekal UP itu dengan belajar dan belajar. Bagi yang lulus sertifikasi, tunjangan sudah menanti. Nah ini akan diberikan tunjangan. Bagi yang ASN itu 1 bulan gaji pokok. Bagi yang non ASN itu sekitar 1.500.000 nominalnya. Dan biasa dibayarkan per 3 bulan sekali. Dan alhamdulillah saya juga mulai 2023
sudah mendapatkan tunjangan tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga nanti bisa mendapatkannya. Jadi sebelum saya menyampaikan materi di sini, saya juga terlebih dahulu sudah melalui tahapan ini sampai lulus P. Kemudian nih Bapak Ibu, informasinya di sini gitu ya, bahwa ada jadwal terbaru yang bertanggal di 15 Februari 2024 bahwa pendaftaran UP itu dibuka di sini tanggal 17 sampai 22. Nah, Bapak Ibu yang belum mendaftar, yang sudah kuliah PPG dan belum daftar silahkan daftar. Terakhir tanggal 22 besok nih. Kemudian percetakan kartunya tanggal 26 sampai 2 Maret. Instalasi mandiri, ini Bapak Ibu kemungkinan menginstal aplikasi nanti namanya. Aplikasinya diinstal berbasis daring domisili pada tanggal 5 Maret. Lalu ada uji coba juga secara daring tanggal 7-8 Maret. Pelaksanaan UP ini yang perlu digarisbawahi. Daring berbasis domisili biasanya kita di tempat kita masing-masing, domisili kita, menginstal aplikasi itu namun diawasi oleh pengawas. Sambil kita tes, Zoom aktif ya mengawasi kamera kamera Zoom tuh mengawasi, jadi pengawas itu yang pernah kami lakukan. Kemudian unggah studi kasus tanggal 7 sampai 9 Maret. Ini ada tambahan studi kasus nanti. Kemudian penilaian studi kasus 11 sampai 16 Maret. Kemudian ada juga UKIN gini ya. UKIN ini sama pendaftarannya di tanggal 17 sampai 22. Kemudian ada briefing mahasiswa tanggal 27, mengisi portofolio, praktik pembelajaran, unggah rencana pembelajaran atau RPP, kemudian penilaian UKIN oleh penguji. Nah, biasanya UKIN ini mengisi portofolio seperti apa? Praktik pembelajaran, RPP, kemudian juga sertifikat-sertifikat yang kita upload gitu ya, pengembangan diri atau pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Itu untuk jadwal. Nah, ini ada perubahan. Perubahan dari kegiatan PPG yang sebelumnya itu ada 120 soal, namun mulai akhir 2023 kan sampai 2024 ini kemungkinan masih menggunakan yang ini, yaitu SJT 10 soal, PCK 50 soal, kemudian studi kasus itu dinilai oleh dosen juga ada. Ini terpisah dari soal di aplikasi tadi. Jadi yang perlu kita hadapi adalah 60 soal. Dan di bimbel nanti juga ada tryout-nya, latihan-latihan soalnya. Dengan aplikasi yang serupa dengan aplikasi UP-PPG ini ada timernya juga, gitu ya. Kemudian kisi-kisinya yang akan kita bahas nanti, perpanduan daripada kisi-kisi ini, kalau kisi-kisi ini, kalau umum ya, PCK ini umum, semua guru gitu ya, karena dia kemampuan pedagogik gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kompetensi lulusan 1, ini bagian dari SJT, kepribadian dan SJT. Nah, ini mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik. Nah, ini dan seterusnya. Kompetensi lulusan 2 mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajaran Pancasila. Itu nanti kita akan kaitkan soal-soal yang berhubungan dengan KL2 ini. Kemudian kompetensi lulusan 3 ini menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Kemudian kompetensi lulusan 4 mampu merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan, dan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Nah, dari mana saya mengambil ini? Ini dari website UKM BPG. Silahkan Bapak Ibu cek di sana. Silahkan diunduh. Ini kami ambil dari sumber yang akurat, yaitu di website UKM BPG. Silahkan, di sana ada. Kemudian ada juga kompetensi lulusan 5. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, menghadirkan lingkungan belajar yang aman, dan seterusnya. KL6, mengevaluasi pembelajaran. Ini. Kemudian KL7, refleksi secara komprehensif. Refleksi ini guru sebagai pengajar juga melihat apakah yang disampaikannya itu
sudah berdampak baik kepada peserta didik ataupun apakah ada kekurangan. Ini refleksi. Kemudian yang KR8, mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, pengembangan diri guru ini bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan gitu ya. Baik itu melalui KKG, webinar, dan lain sebagainya. Ini adalah kisi-kisi secara umum gitu ya, yang akan diujikan nanti saat UKM PPG. Ini ada 8 aspek yang nanti juga dari bimbel akan mencoba menyesuaikan dengan kisi-kisi ini, soal-soal latihannya. Oke. Terus SJT gitu ya. Apa sih SJT itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu. SJT itu ini adalah tentang situational judgment test. SJT adalah komponen penting dalam ujian pengetahuan UKM PPG yang dirancang untuk menguji kemampuan calon guru dalam menghadapi situasi realistis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dalam SJT, Anda akan disajikan dengan serangkaian skenario yang menggambarkan situasi yang mungkin Anda hadapi sebagai guru. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin sebagai guru ada kasus-kasus nanti menghadapi siswa, menghadapi rekan sejawat. Nah, ini akan disajikan dalam soal SJT ini. Skenario ini diikuti oleh sejumlah opsi tindakan. Nah, memilih tindakan yang terbaik dan tugas Anda memilih tindakan yang paling tepat menurut Anda. Situational judgment test ini adalah penilaian situasi kerja yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Dalam hal ini adalah terkait tugas guru dan situasi saat proses belajar mengajar di sekolah. Ini cakupan SJT. Kemudian PCK. Nah, ini PCK. Pedagogic Content Knowledge gitu ya. Merupakan perpaduan kemampuan khusus dari pengetahuan konten. Konten ini adalah muatan pembelajaran. Kita membuat konten, misalnya berupa media pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian pedagog ini bagaimana kita mengelola pembelajaran, ya, bagaimana menguasai karakter peserta didik, nah, membuat rancangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Penguasaan kelas juga termasuk dari pedagogik. Jadi PCK ini adalah gabungan dari pedagogik dan konten, ya, knowledge pengetahuan. Nah, di sini ada sebuah contoh soal pedagogik, gitu ya. Ini contoh saja, satu contoh soal. Dan nanti yang soal-soal yang lainnya akan kita bahas di kegiatan bimbel, insya Allah. Jadi Bapak Ibu boleh ini berlatih pada sebuah rancangan pembelajaran NPP tertulis contoh rumusan indikator. Kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat. Nah, ini. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi sistem operasi dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, output. B, C, D, dan E bisa dilihat di layar monitor. Nah, sekarang Bapak Ibu coba silahkan memberikan jawabannya di kolom chat ya. Nah, nih, coba. Ini salah satu contoh soal pedagogik. Silahkan Bapak Ibu. Ini masuk di KL2, kemungkinan di kompetensi. Silahkan coba. Nah, coba sudah ada Ibu Eka Desti Rianti yang menjawab B. Silahkan ada lagi yang ingin menjawab, Bapak Ibu. Silahkan di dalam komentar jawabannya. Latihan dulu. Ya, ada Ibu Sarah Dikawati menjawab B. Silahkan ada lagi. Ada Ibu Aisyah Lamah juga menjawab B. Ada Ibu Tri Mulatsih menjawab A. Ibu Rahmatiyah menjawab B. Dan Pak Akmal menjawab B. Bu Ratna, Dian. Ini ada juga angkatan 5 yang lanjut. Alhamdulillah. Ini insya Allah kita rubah nanti Bu ya. Bapak Ibu kita ganti soalnya yang terbaru ya. Di pertemuan berikutnya kita akan update soal-soalnya. Oke. Yang B. Oke. Banyak yang menjawab B ya. Wiwin B, Ibu Erna B.
Oke. Nah, di sini betul sekali jawabannya B ya. Memenuhi unsur condition, audience, behavior, dan degree. Nah, jadi syarat tujuan pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran itu harus memenuhi rumus A, B, C, D, yaitu audiens, A-nya audiens, sasaran peserta didik yang akan belajar, behavior, tingkah laku, perilaku yang diharapkan, keadaan yang dipenuhi, kemudian degree, tingkat keberhasilan dalam mencapai perilaku. Coba kita lihat di sini, di B ini, ya, Bapak Ibu telaah, audiensnya ada nggak Bapak Ibu? Ini yang B ini. Audiensnya adalah siswa ya Bu ya. Nah ini audiensnya. Behavior. Nah, behavior di sini adalah menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras. Itu behaviornya. Kemudian conditionnya adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi. Nah, kemudian degree-nya adalah di sini secara benar. Ini secara benar, ini degree-nya. Ini degree. Jadi yang B ini sudah memenuhi unsur condition, audience, behavior, dan degree. Ini contoh, sedangkan yang lainnya ini ada bagian-bagian yang kurang lengkap. Setelah kita cek tadi, B ini jawabannya paling lengkap. Nah ini adalah contoh soal-soal yang berpacuan kepada kisi-kisi dari KL2 gitu ya. Dan nanti ada banyak lagi contoh soal yang lain yang biasa kita bahas dalam satu pertemuan itu 15-20 soal oleh narasumber nanti di pertemuan berikutnya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau sharing bisa di akhir Bapak Ibu ya. Setelah kami jelaskan dulu materinya, nanti di akhir silahkan kita sharing atau tanya jawab. Nah, jadi untuk bimbel bab 6 ini kita sederhanakan hanya 5 kali pertemuan saja. Di mana sebenarnya angkatan yang dulu yang 5 itu 8 kali. Nah, 8 kali dengan apa namanya? Biaya 150. Yang ini 5 kali hanya 100.000 gitu ya. Kita sederhanakan, kemudian tryout tetap ada, kemudian grup belajar juga ada khusus, e-book soal dan pembahasan juga akan kita berikan. Setelah Zoom kita bagikan nanti e-booknya, bahkan juga ada tambah-tambahan e-book penguatan juga bisa nanti kami bagikan. Dan juga pendampingan sampai UP. Grupnya akan aktif sampai UP nanti, mendampingi Bapak Ibu, baik itu dari segi bimbelnya maupun memberikan informasi-informasi. Oke. Jadi waktu belajarnya Bapak Ibu, itu ada perubahan. Kita majukan yang asalnya 19.30 itu menjadi 19. Kenapa? Supaya tidak terlalu malam. Gitu ya. Walaupun kalau agak sedikit lewat paling 5-10 menit tenggang waktunya. Karena pengalaman di angkatan sebelumnya kalau di jam 8:30 WITA sudah selesainya mungkin 9:30 agak malam. Jadi agak dimajukan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa melihat di sini channel YouTube kami di Inspirasi Galeri. Ini juga ada beberapa contoh rekaman-rekaman bimbel di angkatan sebelumnya gitu ya. Soalnya setiap bulan kami adakan. Nih. Juga Bapak Ibu, sedikit biodata saya. Ini saya nama lengkap Muhammad Tajudin Nur. Saat ini juga saya sebagai ASN Guru Kota Samarinda. Kemudian sertifikasi tahun 2022. Saat ini juga aktif di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, pendiri Inspirasi Galeri, dan juga pengajar bimbel PG dan P3K. Kemudian juga ini beberapa pengajar bimbel yang angkatan sebelumnya, ada juga Ibu Rizky Saprina, kemudian Ibu Indah Wahyuti ya. Ini ada 3 pengajar. Kemungkinan nanti juga di angkatan berikutnya kita coba tambah lah pengajarnya. Kalau memang nanti lebih banyak lagi pesertanya. Dan ini contoh sertifikat pendidik Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini setelah dinyatakan lulus UKIN dan UKM PPG, insya Allah dengan sertifikat pendidik ini Bapak Ibu diakui sebagai guru profesional dan berhak
mendapatkan tunjangan profesi gitu ya. Ini contoh sertifikat pendidik yang pernah saya dapatkan gitu ya sebelumnya. Kemudian ini adalah jadwal bimbel Bapak Ibu, jadwal bimbel. Kita malam ini sudah pembukaan ya di tanggal 21. Ini belum mulai Bapak Ibu ya. Jadi ini baru pembukaan penjelasan, belum mulai bimbelnya. Bimbelnya akan dimulai pertemuan 1 di tanggal 23 sampai nanti tanggal 4 Maret. Ini 1, 2, 3, 4, 5. SJT 1 kali, PCK 4 kali. Mudah-mudahan ini 5 kali ini bisa memberikan gambaran Bapak Ibu, menunjang Bapak Ibu untuk lebih siap lagi menghadapi PPPG-nya. Kemudian di akhir nanti ada tryout SJT dan PCK nanti di akhir kegiatan. Karena di Rabu ya, mungkin di Sabtunya Bapak Ibu sudah PPPG gitu ya. Jadi sebelum kegiatan UP kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Dan juga jadwal kami itu Senin, Rabu, Jumat. Tidak tiap hari. Seminggu 3 kali saja. Karena kita tahu juga kesibukan kita banyak gitu ya. Jadi kita seling-seling dan juga kita laksanakan malam. Karena paginya kebanyakan kuliah PPG atau bekerja gitu. Ini juga Bapak Ibu, nanti di tryout ini kami juga memiliki aplikasi tryout gitu ya. Yang mana eujian.com inspirasi galeri ini untuk masuk ke dalamnya menggunakan email dan password yang sudah dibuatkan oleh tim inspirasi. Nah, ada 60 soal dalam 120 menit. Ini menyamai dari jumlah soal yang akan diujikan saat UPPPG. Ini ya. Nanti insya Allah tanggal 6 Maret, Bapak Ibu ya. Ini sedikit perkenalan aja. Ini contoh aplikasi tryout-nya. Nanti di sini Bapak Ibu klik login yang di sini. Nah, nanti masukkan username password-nya di sini. Ini akan diberikan bagi yang sudah mendaftar bimbel akan dibuatkan oleh tim kami. Jadi, nah ini nanti seperti ini contoh paket tryout-nya. Ini contoh aplikasi tryout dari ujian.com. Nah. Oke, sebelum saya lanjutkan nampaknya ada Pak Akmal ya yang Ya, Raisa nih. Silakan Pak Akmal, ada yang ya disampaikan? Pak, Ya. terima kasih Pak. Anu bisa mau sampaikan. Bisa dikirimkan itu soal-soal yang sudah out Pak kembali. Oh Bisa. iya, yang angkatan Yang karena 5 Pak kemarin ya. iya, yang sebelumnya ini. Oh iya ya. Nanti saya akan informasikan ke admin untuk bisa mengirim Pak ya setelah ini Pak ya. Ya, Heeh. ya, ya Pak. Ada Pak, Nanti sudah ada filenya. Kemarin sudah selesai tryoutnya. Ini Pak Akmal ya, juga iya, ya, kemarin juga mengikuti Pak ya angkatan 5 Pak iya, ya. iya, iya, Alhamdulillah. ya, Pak, ya, 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 Pak Akmal bisa lanjut lagi. ya. Mudah-mudahan Bisa juga dipelajari berhasil ulang Pak Pak. Akmal ya. Luar Iya biasa Pak. semangatnya masih lanjut lagi Ya, di masih lanjut angkatan Pak. yang ke-6 ini. Oke, terima Mudah-mudahan kasih Pak bisa Akmal. Saya lanjutkan tercapai. ya Bapak Ibu ya. Ya, ya, Oke. Jadi Bapak Ibu ini tips lulus PPG itu Bapak Ibu ini yang pertama itu berdoa. Nah, berdoa jangan lupa berdoa karena bagaimanapun usaha kita jangan lupa berdoa karena semua yang Maha Kuasa pada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kita berdoa sesuai agama kita. Nah, ini jangan lupa Bapak. Ini yang paling utama. Nah, biar diluluskan gitu ya. Kemudian minta restu keluarga, gitu ya, orang tua juga ini juga bagus. Kemudian yang kedua ini mempersiapkan diri dengan mempelajari materi PPG. Nah, tadi ada saya sampaikan Bapak Ibu di awal tadi sudah ada materi-materinya PCK dan SJT. Itu penting Bapak Ibu dipelajari. Kalau Bapak Ibu masih bingung mencari materinya, di mana ya materinya? Di bimbel sudah disiapkan, gitu ya. Kan ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar. Nah, ini kalau di kampusnya juga ada ya silahkan ya. Kalau belum ada, kami juga ada bimbingan belajar. Kemudian perbanyak literasi lewat e-book atau buku. Ini perbanyak Bapak Ibu membaca sumber-sumber ada. Ini akan bagus ya. Semakin banyak kita membaca, semakin luas wawasan kita untuk menghadapi UKM PPG. Kemudian berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini latihan. Jadi manfaat tryout itu adalah sebagai latihan kita bagaimana manajemen waktu kita, gitu ya. Sebelum berhadapan dengan aplikasi yang sebenarnya, kita sudah terlatih di situ. Bagaimana memanfaatkan waktu yang 2 jam itu dengan 60 soal tadi.
Nih, jangan sampai waktu kita habis di satu soal ya, masih banyak soal lainnya yang belum dikerjakan. Tuh. Nanti akan latihan sendiri terbiasa jika sudah pernah tryout. Nah, tidak menganggap remeh dan takabur. Ini penting Bapak Ibu, kalau kita menganggap remeh, menganggap bisa ya itu kecil aja dah. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti, ini yang kita khawatirkan karena sikap yang takabur ini membuat kita nanti lupa diri. Jadi, tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Oke, ini sebagai tips. Lanjut lagi slide berikutnya. Jadi fasilitas bimbel kami buka ini itu ada Zoom 5 kali pertemuan. Nanti sudah terjadwal tadi, ada juga grup belajar, ada paket tryout 60 soal. Ini sudah bonus ya gitu ya. Tryout ini. Kemudian ada juga modul atau ebook yang kamu siapkan yang akan dibagikan di grup bimbel. Nah, ini harga normalnya 50.000 dan harga promonya 100.000. Ini promonya berakhir sampai besok gitu ya. Sampai tanggal 22. Setelah itu kita akan berikan harga normal lagi di harga 150.000. Ini sudah terisi 25 nih. Bukan 20 tapi 25 dari 40. Sudah 25, kuota maksimal 40 gitu ya. 40 peserta. Ini bisa mendaftar di nomor kami 081347316101 atau 082150316315. Ini nomor saya, ini nomor admin. Bisa saja melalui ini gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini terakhir nanti saya akan absen peserta yang sudah terdaftar ya, Bapak Ibu. Nah, saya absen peserta yang sudah terdaftar ada sekitar 25 tadi. Ini ada 35 ya, berarti ada juga 10 orang yang belum terdaftar ya. Dan siapa tahu mau mendaftar ya, malam ini bisa kita proses. Dari apa yang saya sampaikan tadi, silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, sebelum saya masuk ke absensi, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya seputar bimbel atau PPG, silahkan raise hand dulu gitu ya. Boleh raise hand dulu. Maka ada, kalau tidak ada, langsung kita masuk ke perkenalan peserta. Silahkan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya stop share dulu. Saya akan menuju ini ya, Google Form yang sudah diisi. Sebentar. Google Form. Nah, sudah terlihat nih Bapak Ibu ya? Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat di layarnya? Sudah Pak, ada. Sudah, Pak. Sudah terlihat. Saya ingin mengabsen aja Bu ya, mengabsen aja ini. Ya, Karena ini juga data ini kan digunakan untuk pembuatan akun tryout nantinya. Email Bapak Ibu ini akan didaftarkan untuk tryout. Nah, ini datanya aman nih, tidak akan disalahgunakan ya. Karena di sini hanya email, tidak ada nomor rekening atau NIK KTP ya, tidak ada ya. Karena aman hanya email dan nomor HP. Nah, di sini saya mengabsennya berdasarkan Bapak Ibu mengisinya ya. Kalau Bapak Ibu mengisi duluan juga berarti akan muncul di paling atas. Nah, ini jam-jam pengisian tadi mulai dari siang ya. Ini Ibu Eka Destirianti ada? Ya, Pak. Eka Destirianti saat ini masih aktif PPG? Iya, masih, Pak. Masih Bu ya. Oke, dari Jawa Tengah ya Bu. Betul. Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya Bu. Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih Ibu tadi di sini Sama-sama, Pak. GSD jurusannya. Oke, mungkin barangkali nanti ada teman yang mau ikut, boleh diajak juga Bu ya. Siapa tahu ada yang mau ikut lagi, masih ada kuota sekitar 15 orang. Oke, kemudian ada Ibu Ika Prabandari dari Banyumas. Apakah hadir Ibu Ika?
Belum ada komentar ya, mungkin belum. Jurusan PGSD Bu Ika ini dari ini nih. Sama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Alhamdulillah ya, dari Jawa ini bergabung. Kemudian Ibu Inca Nurmah Sahabudin ada? Hadir Pak, Bu Inca dari hadir Pak, dari dari Makassar Pak. Pangkajene Bu ya, Ya, dari iya, Universitas Muhammadiyah Makassar Bu ya. Makassar. Iya Oke, Pak. jurusan matematika, silahkan. Karena kita membahas PCK dan SGT-nya Bu ya, di sini. Jadi bisa aja jurusan apa pun bisa gitu ya. Untuk Kemudian tadi Bu Ika terpental, Pak. selamat Ibu kan terpental ya. Sudah masuk bergabung ya, Bu. Kemudian ada Tadi gabung laptopnya lagi ngupdate. oh ya, tidak apa, Bu. Tidak apa. Saya berlanjut ke tahap berikutnya. Ibu Naim Sri Ismayanti Hadir Pak. dari Kabupaten Lebong. Ini provinsi apa, Bu? Bengkulu ya, Bengkulu Bu? Pak. Oh ya, Bengkulu. Bengkulu, pendidikan fisika. Oke, selamat bergabung, Ibu. Karena kita kan ambil pedagogiknya, Bu ya, bukan mapelnya. Iya Pak Pak. Muhammad Akmal Ya, Musyakar hadir. 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 Terima kasih, Bapak. Ya, Dari Sulbar Mamasa. Sulbar, Pak ya, Mamasa Sulawesi Barat ya, Pak ya. Iya, iya, Pak. Oke, selamat bergabung kembali, Pak Akmal. Iya, Ini sebelumnya di angkatan 5, kemudian bergabung lagi untuk menambah gabung. wawasan Menambah ya, Pak ya. wawasan lagi, Pak. Menambah Mudah-mudahan bank bisa. soalnya semakin banyak gitu, Pak ya. Jadi Iya. mudah-mudahan dari bank tersebut ada sedikit yang keluar nantinya. Oke. Selanjutnya Ibu Sarah Dikawati dari Jawa Tengah ada. Hadir Pak. Selamat bergabung Ibu dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya, Bu ya. Ye, Ya, betul. alhamdulillah banyak juga yang dari Purwokerto. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Maimunah Bugis dari Maluku. Apakah ada? Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini dari Maluku. Ini nampaknya Indonesia Tengah yang lebih cepat lagi. 1 jam dari tempat kami. Kemudian Ibu Ulis Ekawanti dari Kabupaten Banyumas. Hadir, hadir Pak. PST sama nih Bu ya. Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat bergabung Iya, Ibu iya Pak. Ulis Terima Ekawanti. kasih. Ya, mudah-mudahan di sini bisa belajar bersama Bu ya. Amin. Ye. Sambil juga jalan di universitasnya, mungkin bisa menyempatkan juga waktunya nanti menambah di bimbel ini. Oke. Selanjutnya Ibu Nakia SPD dari Banten. Ada Universitas Nusantara PGRI Kediri. Selamat bergabung kembali Ibu Nakia. Bu Titin Mariati dari Indramayu. Hadir, Pak. Ya, selamat bergabung Ibu dari Universitas Wiralodra Indramayu, Bu ya. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Ibu Titin. Ibu Pini Setiorini dari Banyumas. Hadir Pak. Ini juga dari Purwokerto, Bu ya, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Iya Pak. Alhamdulillah. Oke, selamat bergabung. Ini rata-rata dari Jawa ini, bahkan saya belum ada yang dari Kalimantan ini belum ada. Ibu Tri Mulatsi dari Jawa Tengah. Hadir, Pak. Ya, ini juga dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat bergabung, Ibu. Ya, Dari jurusan PGSD. Ibu Nurtia ya, Pak. Lestari. Hadir Pak. Sama, Bu ya. Anggota Sama dari Pak. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat bergabung juga. Ini ada beberapa jurusan ya. Ratna Dian dari Lampung Tengah. Iya. Universitas Sriwijaya. Ada. Iya. Selamat bergabung Ibu Wiwin Komaria dari Pasundan. Oke, Hadir silakan. Pak. Ya, selamat Hadir. bergabung Ibu Wiwin. Iya Jurusan Pak. PGSD. Ya, selamat bergabung. Ya. Ibu Rahmatiah dari Pindrang, Universitas Negeri Makassar. Selamat bergabung. Ibu Mardiati ada dari Makassar juga, PSD, tepatnya di Majene.
Selamat bergabung. Ibu Zainabon dari Aceh Utara. Dari Ya, hadir Universitas Bapak. Pendidikan Indonesia. Selamat bergabung kembali Ibu Iya, ya, Pak. Zainabon yang sebelumnya juga di angkatan 5 Bu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Ya. terima kasih Ya, sama-sama Bapak. percayaannya kepada kami. Mudah-mudahan juga dimudahkan kegiatan UP-nya. Kemudian Ibu Asniati Amin. dari Sulawesi Tengah, dari Universitas di Makassar. Selamat bergabung Ibu Asniati. Ini juga anggota Bimbel angkatan 5. Ada Ibu Emma Triwidiarini dari Banyumas. Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat bergabung Ibu Erna. Ya. Kemudian ada Ibu Eva Kondorura dari Papua Hadir, Barat. Pak. Oke, Iya. selamat bergabung Ibu. Ini jam berapa Iya, Bu di terima Papua kasih, sekarang Bu? Pak. Lagi 15 menit, jam 10, Pak. Kurang Ini Bu 15 lebih menit, cepat jam Bu ya 10. di sana ya. Waktu Iya. Indonesia Timur ya Bu. Ya, timur. Oh, makanya tadi kami di sini ambil yang tengah-tengahnya gitu ya. Jadi semua daerah Iya, Pak. bisa. Selamat bergabung juga Ibu Eva Iya, dari terima kasih, Pak. Universitas Negeri Malang ya Bu ya. Iya, Pak. Betul sekali. Oke. Kemudian Ibu Mela Melinda dari Lampung. Pak hadir. Ini belum mengisi LPTK-nya. Mungkin masih belum terisi atau masih PPG. Kemudian Ibu Dwi Yusuf Bangkit Panuntun dari Banyumas. Saya laki-laki, Mas. Oh ya, mohon maaf Pak Dwi ya. Kalau Mohon malam maaf kadang-kadang Bapak. ibu-ibu. Mohon maaf Bapak Dwi Yusuf Bangkit ya, panuntun Iya. dari Banyumas Pak ya. Iya. Ya, ini juga di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selamat bergabung Bapak. Oke, mudah-mudahan Terima bisa kasih, Pak. bersama menuju kelulusan nanti Pak ya. Tuh, Pak Yusuf ya. Panggilannya apa nih Pak? Panggilannya nih Pak. Dwi boleh, Pak. Dwi Pak ya. Iya. Oke. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Iya. Selanjutnya Khairul Latifah. Ini ada. Khairul Latifah ini Ada, Bapak atau Pak. Ibu ya? Ibu Kak ini? Ibu. Oh, Ibu Khairul Latifah Nggih. dari Banyumas Pak ya. Nggih. Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Luar biasa nih banyak sekali malam ini dari Purwokerto ya. Senang sekali kita bisa belajar di sini. Kemudian Pak Junaidi Ansari dari Hadir, Pak. Nah, Hadir. ini satu kota nih dengan saya nih. Alhamdulillah ada nih. Dari Unmul Pak ya. Enggak, Pak. Alhamdulillah ini ada perwakilan juga. Jadi tadi sekian saya lihat nih dari Jawa gitu ya, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Papua juga ada, alhamdulillah dari Kalimantan juga ada. Nah, apakah Bapak Ibu yang sudah mendaftar, apakah ada yang belum kami sebutkan tadi? Kalau ada yang belum disebutkan, berarti belum mengisi formulirnya gitu ya. Nah, ini ada 25 peserta yang sudah terdaftar. Nanti juga kalau ada yang mau daftar lagi, kita masih buka gitu ya sampai besok pendaftarannya. Kalau sudah cukup kelasnya kita akan tutup gitu ya. Oke. Itu cukup untuk perkenalannya Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu di sini. Oke. Tidak terasa Bapak Ibu. Ini 24.5. Baru 45 menit ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu kalau ada ingin sharing gitu ya. Kalau ada ingin ditanyakan, boleh kita berikan waktu 5 menit lah. Kalau sudah jelas Bapak Ibu yang kita sampaikan malam hari ini? Alhamdulillah sudah, Bapak. Sudah ya, sudah jelas. Sudah, Pak. Ini salah satu belajar bagaimana. Oke. Kalau tidak jelas Bapak Ibu, jadi perkenalan sudah, tinggal kita dokumentasi Bapak Ibu ya, dokumentasikan. Bisa Bapak Ibu kita akan ambil foto bersama gitu ya.
Nanti bisa menghidupkan kameranya. Nanti kita share di grup. Alhamdulillah. Pak Ibu, di sini ada pertanyaan atas pendaftaran sampai besok Bu ya, karena sampai Kamis, karena Jumat kita sudah take down datanya untuk persiapan bimbel. Oke. Silahkan Bapak Ibu kita ambil slide yang pertama dulu. Silahkan. Boleh dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Kita tahan Bapak Ibu. Oke, slide pertama sudah. Oke. Slide kedua. Saya tidak tahu Bapak Ibu nanti ada slide mana. Penting siap aja posisinya. Oke. Alhamdulillah ini senyum-senyum penuh semangat ya menghadapi UP Bapak Ibu ya. Slide kedua. Diproses. Oke, sudah. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya. Tidak betul nih nggak ada yang nanya ini Bapak Ibu. Sudah jelas semua mungkin ya yang saya sampaikan. Ya, jelas, Pak. Ya, Jelas ya? Pak. Insya Allah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Ya. Dari awal sampai akhir Ya, sudah Pak. saya jelaskan Bu ya tentang kegiatan kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembukaan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Mudah-mudahan nanti dimudahkan untuk setiap kegiatannya. Amin, amin. Hadapi Amin, amin. PPG gitu ya, diberikan kelancaran dan kami juga insyaallah membersamai Bapak Ibu nanti untuk menghadapi UPPPG gitu ya. Nih, karena kelulusan juga usaha Bapak Ibu semuanya dan juga adalah ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu untuk pembukaan malam hari ini. Saya mewakili Inspirasi Galeri. Mohon maaf dan sampai bertemu di kegiatan bimbel berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi